Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham mingguan, weekly stock analysis untuk saham-saham terbaik minggu ini. Hasil voting Bapak Ibu dari Alert Robot yang muncul mulai dari hari Senin tanggal 24 sampai hari Kamis tanggal 27 November ini. Jadi minggu terakhir lah kalau kita kategorikannya, Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja, ini dia weekly review-nya. Oke, mulai tanggal 24 sampai tanggal 27 kemarin kebetulan cukup banyak saham-sahamnya mengeluarkan alert bot ya Bapak Ibu. Terlepas dua candle terakhir IHSG-nya kita mendapatkan sinyal uh, sign of weakness dari sisi wake off. Tapi untuk IHSG kan mungkin terjadi switching ya, karena yang muncul juga saham-saham yang mungkin second liner atau third liner yang banyak yang bergerak. Oke, Bapak Ibu, dari mulai tanggal 24 kita ada PTRO, Energi, Aman, sampai seterusnya, sampai tanggal 27 Arto dan Inco, termasuk BBYB. Nah, saham-saham ini kita pilih 10 saham, ya. Lalu 10 saham ini, maksud saya pilih 10 saham, lalu 10 saham dari 10 saham tersebut di voting oleh Bapak dan Ibu, 5 terbesarnya akan kita lakukan analisa mingguan. Nah, sementara untuk yang alert hari Jumat tanggal 28 November, yaitu INKP dan SSCI, ini sudah dibuatkan analisanya di aftermarket close analysis ya. Jadi nanti Bapak Ibu nonton dulu aftermarket close analysisnya supaya lebih detail untuk weekly-nya nih apakah ada sinyal yang signifikan. Oke, memang ini tanggal 27 28 ini kalau kita hitung-hitung adalah minggu terakhir. Jadi harusnya jadi acuan weekly juga dan monthly-nya juga udah disinggung di aftermarket close analysis ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita menggunakan analisanya menggunakan bot chart yang ada tersedia di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, dari linknya ada di deskripsi video. Untuk aftermarket close juga sudah ada di deskripsi video. Oke, disclaimer on ya, biar kita cepat Bapak Ibu. Jadi tayor trade at your own risk. Ini dia aftermarket close untuk tanggal 28 November 2025. Kita sudah buat, Bapak Ibu bisa nonton dulu. Sebaiknya ditonton dulu ya weekly aftermarket close untuk tanggal 28, karena nanti di weekly ini kita hanya singgung sedikit saja weekly-nya untuk composite terutama ya. Oke. Jangan lupa linknya ada di deskripsi video, nonton dulu untuk penjelasan. Minimal Bapak Ibu nonton sinyal weekly-nya karena juga terkait dengan monthly-nya. Oke, ini dia Bapak Ibu hasil dari votingnya. Jadi dari 10 saham yang terpilih adalah yang saya pilih adalah BBYB, Energi Mega Persada, Inco atau Vale, ISAT, MBMA, Merdeka Cooper, MTEL, NCKL, PNBN, Bank PEN ini ada kemarin bergerak naik lalu dibantah isunya dibeli oleh gimana beritanya, dibeli oleh pengendali ya. Lalu Raja ada SM Gear. Nah, dari 10 ini ada 267 suara yang masuk Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah memberikan suaranya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak terpilih dia menjadi 5 besar sahamnya, tenang, bisa lakukan analisa sendiri ya, jangan khawatir. Oke, ini dia 267 suara. Kita punya NCKL sebagai saham dengan pilihan terbanyak yaitu 16%, 44 suara. Ada BBYB, Bank Neo Commerce 14%, 38 suara. Lalu ada Inco 13%, 34 suara. MBA Merdeka Cooper 12%, 33 suara. Lalu Semen Indonesia 11%, 30 suara. Jadi terima kasih sekali lagi kepada yang memilih Energi Mega Persada, ISAT ya, lalu MTEL, PNBN dan Raja. Oke. Terima kasih seluruhnya. Nanti kita akan bahas saham-saham yang terpilih. Inilah saya asumsikan saham-saham 5 besar ini adalah yang terbaik hasil pilihan Bapak Ibu dari voting yang tersedia ya. Oke, apa bedanya aftermarket close dengan weekly stock analysis? Pertama, tentu akan ada sharing ilmu Bapak Ibu. Kita akan lebih fokus membahas terkait membahas saham-saham ini secara weekly ya, dan kita akan fokus ke pendekatan wake off. Jadi bukan hanya volume price analysis, tapi wake off strukturnya akan kita bahas karena data weekly-nya sudah valid. Oke.
Nah, jadi juga akan saya sharing ilmu. Kali ini juga Bapak Ibu tonton sampai selesai, ada sharing ilmunya juga. Eh, tapi saya cicil dikit-dikit ya. Ini semua materinya sudah saya ambil dari apa yang saya ajarkan, baik dari workshop trading as a business maupun workshop volume price analysis. Tadi ada yang bertanya, Pak, kapan lagi ada workshopnya? Saya bilang nanti Januari akhir mungkinnya, karena Desember ini kan jadwal anak-anak sekolah habis liburan, ya tentu akan berlibur lah. Lalu Januari mungkin saya akan cari-cari waktu yang tepat, karena akan harus sewa ruangan. Mungkin Januari, Februari kita ada lagi, biasanya ada break, karena kan capek juga ya kalau ngajar itu. Lalu ada lagi, mudah-mudahan bisa berjalan seperti tahun-tahun berikutnya, materinya terus bertambah. Kalau untuk yang level advance, teori-teorinya juga terus contoh-contoh kasus yang penting itu bertambah. Oke, saya untuk sharing ilmu, pertama kita akan sentuh dulu apa yang disebut dengan the best time for buying dan second chance untuk teori dari Wyckoff ini. Jadi menurut Wyckoff itu Bapak Ibu, pasar saham kan strukturnya dia bergerak skematiknya itu saja. Ya, kalau tidak dia pada fase akumulasi, maka dia mungkin berada di fase marking up atau markup, atau dia berada di distribusi atau markdown. Nah, simpel sekali kan? Jadi skematiknya seperti ini. Suatu saham itu akan mengalami akumulasi, lalu setelah selesai proses akumulasi, maka dia akan bergerak marking up atau trend up ya. Nah, di sini kalau kita beruntung ya, kita akan mendapatkan the best time for buying. Ya, biasanya kita mendapatkan the best time for buying. Apa yang dimaksud dengan the best for buying adalah ketika fase akumulasi selesai dan dia pindah ke fase marking up. Nah, kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan second chance to buy. Dan kalau kita beruntung juga, ya, karena kita akan mendapatkan identifikasi namanya spring. Ya, jadi kita tidak bisa pungkiri keberuntungan itu diperlukan dalam pasar saham. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita harus siapkan trading plan. Misalnya kita tidak menemukan spring, maka kita siapkan antisipasi trading plan-nya. Oke, ini yang dimaksud dengan the best time for buying, maka kita akan diberikan second chance to buy. Biasanya 80% dia memberikan second chance to buy, 20% dia naik terus, nggak turun-turun lagi gitu. Makanya kalau kita beruntung, enak ini kita dapat harga diskon. Lalu dia bergerak ke atas, marking up. Nah, di sini ada distribusi, di sini ada ciri-ciri khusus. Kalau kita beruntung, kita mendapatkan UTAT namanya setelah uptrust, setelah distribusi. Oke, setelah itu dia selesai distribusi, maka kita akan diberikan namanya the best time for selling. Tidak ada, dari pengalaman saya dan dari textbook, tidak ada waktu terbaik, waktu ya, the best time, untuk menjual selain pada posisi ini. Jadi ini adalah the best time for selling. Baru kalau kita beruntung, kita akan diberikan second chance to sell. Kalau kita tidak beruntung, dia akan turun, tidak memberikan second chance to sell, dia jatuh terus ke bawah, tidak ada kesempatan dah. Kalau kita tidak jualan di sini, maka kita akan nyangkut selamanya di situ kalau dia tidak naik lagi. Oke, inilah simple sekali, dan ini sudah belasan tahun saya pakai ya. Jadi saya mengadopsi skematik ini, dan alhamdulillah ya, bisa membaca market apa yang terjadi. Kira-kira di market ini bisa kita baca. Oke, nah ini sharing konsep dasarnya. Lalu biasa kita tiap minggu akan ada sharing ilmu. Nah, kali ini saya ingin berbagi bentuk, karena kan begini, banyak orang bilang, Pak Roy, ini fase spring atau tidak, ini fase akumulasi atau tidak. Karena metode polanya banyak sekali. Itu hanya bisa Bapak Ibu identifikasi berdasarkan pengalaman. Jadi jam terbang menganalisa Wyckoff struktur ini, itu adalah kunci utama mengapa saya mengatakan practice make perfect ya. Oke, jadi saya akan sharing beberapa pola yang ada di textbook dan dicontoh untuk skematik suatu saham yang berada di fase akumulasi ya. Ini adalah skematik yang ada di textbook umum. Jadi simple sekali kalau kita menemukan textbook seperti ini, biasanya gampang teridentifikasi, dan biasanya kalau saya menemukan pola-pola yang seperti ini, maka saya akan full power. Kalau ada uang 1 juta saya akan masukkan, semua saya masukkan karena dia sangat bagus, dan berapa kali saya profitnya besar, seperti menemukan spring begini di Antam. Dulu pernah saya beli tahun berapa, 2000 apa lupa ya.
isat sebelum dia naik tinggi, dimain di weekly, dia ada spring, masih beli di 2.000 lalu jual di 7.000 kayak gitu. Karena ada skematiknya sesuai dengan textbook ya. Jadi ada namanya fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Di sini juga kita ada ciri-ciri khususnya, baik selling climax, authorization secondary test, dan fase C-nya teridentifikasi dengan jelas. Nah, kalau masuk jangan ketinggalan. Nah, dia akan lanjutkan fase D, maka kita akan mendapatkan the best time for buying. Nah, setelah fase E, biasanya saya tidak punya barang lagi. Oke ya, jadi ini kalau ketemu begini sangat-sangat beruntung. Ya. Tapi kadang kita menemukan model lain, model seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa selling climax-nya di atas authorization secondary test atau di atas ini. Fase B-nya turun. Ya, di sini ada banyak bolak-balik, tapi biasanya volumenya tidak bohong itu. Saya jelaskan di kelas bahwa volumenya akan mengidentifikasi, lalu fase C-nya tidak terlihat spring. Ya, tidak terlihat spring. Ya, di sini nanti ada namanya creek ya. Lalu masuk ready to uptrend, maka the best time for buying-nya di sini. Dan kalau biasa dikenal sebagai rounding bottom misalnya ya. Jadi dia memang tidak kelihatan ada springnya, dia rounded aja begitu. Ini creek-nya ya. Nah, ini juga berlaku. Sering juga saya temukan yang seperti ini. Nah, jadi kalau mengincar springnya ya nggak dapat. Jadi begitulah ya. Jadi ada pola A, fase A, fase B, fase D, fase C dan E ini masih ada teridentifikasi. Oke, atau seperti ini ya Bapak. Ini sering berapa kali saya ketemukan dulu, terutama kalau di kelas waktu latihan level advance. Ini contohnya beberapa contoh saya tunjukkan waktu terjadi pandemik ya. Jadi fase A, fase B, fase C springnya nggak ada. Ya fase B-nya malah naik ke atas gitu. Baru dia tetap ada ya. Ini selling climax authorization secondary test. Fase C, fase D, nah fase E. Nah di sini kita kadang-kadang salah. Kita pikir di sini fase B-nya, lalu dia pindah tiba-tiba fase D. Jadi memang pengalaman itu harus banyak berlatih dan kita harus melihat banyak contoh-contoh di buku. Oke. Jadi ini justru fase B-nya bergerak ready to uptrend, low high high low high high, tapi nanti volumenya nggak bohong ya Bapak Ibu. Oke, lalu ada juga seperti ini ya. Jadi kita berpikir di sini ternyata enggak. Ya ini mungkin pas di contohnya adalah Donald Trump kemarin bulan April ya Bapak Ibu. Donald Trump melakukan ini jatuh banget habis lebaran. Nah, kalau kita runut ke belakang mungkin selling climax-nya sudah terjadi jauh ya. Jadi malah kita tidak fase selling climax-nya, dia jatuh di bawah. Nah, ini juga fase B menuju C-nya dia turun downtrend gitu. Nanti volumenya akan teridentifikasi. Oke, jadi banyak jenisnya. Ini ada berapa lagi hypodomik. Ini belum saya sampaikan. Mungkin next time, minggu depan akan saya sharing lagi ilmunya ya. Jadi kira-kira banyak contoh-contoh pola-pola Wyckoff yang tidak hanya seperti ini. Jadi kalau ada di grup pengguna robot yang bertanya, Pak ini adalah spring, kok springnya nggak kelihatan? Malah dianggap spring ini spring, padahal tidak ya. Jadi nanti harus dikombin dengan volume. Oke, itu saya cukup saya rasa untuk sharing ilmu Bapak Ibu. Ini ada satu lagi, misalnya ini juga dia berbeda. Ini juga contohnya kalau saham-saham yang terjadi saat pandemik ya. Oke, itu saja saya rasa. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa saham-saham hasil pilihan Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Saya mau lupa tadi menyampaikan bahwa ya, di sini sudah ada saya posting ya Bapak Ibu, bahwa jangan lupa kalau mingguan itu setiap hari Sabtu atau Minggu Bapak Ibu lakukan evaluasi weekly. Jadi semua trading plan itu dirapikan. Nah, ini makanya saya pada kesempatan ini mohon maaf kalau banyak yang bertanya kepada saya mau konsultasi, mau komplain robot, mau minta request nama robot. Saya nggak bisa waktunya itu ya Bapak Ibu. Saya harus merapikan setiap malam itu secara cepat.
trading plan saya. Ini aja ada 145 buah plan yang harus saya cek satu-satu gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang harus ada yang dinaikkan stop lossnya. Ini ada 145. Dan ini belum masuk GTC ya. GTC kan masih ada good till cancelnya masih ada. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu atau weekend itu rapikan stop lossnya. Rapikan plannya, dicek ulang. Itu namanya weekly evaluation. Nanti hari akhir bulan, nah kebetulan kan sekarang ini akhir bulan. Nah itu sekalian evaluasi besar mingguan, bulanan untuk mengecek apakah persiapan kita bulan Desember, apakah window dressing atau enggak, itu dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena berdasarkan pengalaman saya, tidak ada yang lebih penting ya, tidak ada yang lebih penting sebagai trader adalah kita mengamankan profit, mengukur, menjaga risk tetap kecil, dan jangan sampai nyangkut. Jadi saya itu alhamdulillah tidak pernah nyangkut ya sejak saya melakukan metode seperti ini. Tidak pernah nyangkut. Tapi kalau stop loss mungkin dalam 15 tahun itu sudah ribuan. Waduh, banyak sekali saya kena stop loss. Cuman ya begini. Ya kadang saya punya trading plan sampai 160. Kadang berapa udah kena stop loss. Tinggal 150. Sekarang 145. Nanti kalau nambah lagi mungkin ada beberapa lagi jadi 150-an. Jadi memang harus dilakukan. Ini saya baru merapikan. Kalau ada yang bagus nanti saya tambah lagi trading plan-nya. Jadi karena memang agak sibuk. Bukan sibuk gimana ya. Memang mencari duit itu susah di pasar saham. Tapi saya berani jamin kalau Bapak Ibu insya Allah dengan melakukan trading plan mungkin kita 90% atau 95% aman untuk tidak nyangkut ya, karena musuh terbesar di pasar saham itu ya itu kerugiannya luar biasa ya, kita nyangkut itu musuh terbesar. Belum lagi adanya fraud ya, kayak saya kemarin ada dengar satu nasabah dari sekuritas yang banyak digunakan oleh retail, dia punya saham 71 miliar itu beralih menjadi saham gorengan DNYZ atau apalah itu. Kan sedih ya gitu. Jadi ya gitulah ya Bapak Ibu. Jadi memang cari duit di pasar saham itu tidak gampang, penuh triki, penuh manipulasi. Kita yang penting selamatkan duit kita semaksimal mungkin. Nah itulah ya, mengingat pesan saya membaca kejadian ada orang yang 71 miliarnya tiba-tiba bisa ada illegal access atau bisa terjual dan malah berganti menjadi saham gorengan di atas 5%. Itu kasihan sekali ya. Katanya pensiunan. Umur beliau 71 tahun. Gimana nggak stres ya, itu 71 miliar. Mungkin dia kumpulinnya bukan sebulan 2 bulan itu, sepanjang karirnya mungkin. Oke, kita akan mulai aja aftermarket close weekly stock analysis. Langkah pertama kita review dulu weekly-nya dengan ini VPA weekly composite. Langsung saja lah ya Bapak Ibu, speedometernya sudah dijelaskan juga di sana. Oke. Untuk composite ya, memang di sini kita melihat dia crawling. Crawling ke atas ini sudah saya jelaskan agak berbahaya ya Bapak Ibu, dan di sini kita pantau. Tidak bohong ini Bapak Ibu. Dia terjadi pergerakan all time high tapi akumulasinya tidak konsisten. Nah, ini dia masuk, dia keluar. Ini ciri-ciri mungkin terjadi switching ya. Karena saham tetap indeks tetap bergerak naik gitu ya. Dan di sini memang terjadi perubahan volume lebih banyak dari rata-rata sebelumnya, tapi ini tidak bohong Bapak Ibu. Dia tidak jelas apakah terjadi distribusi atau akumulasi ya, bolak-balik. Nah, kalau dia ternyata adalah crawling dan dia menjadi bearish, ini adalah wajar ya Bapak Ibu, karena dia kalau crawling dia turun, crawling dia turun. Nah, ini crawling di sini dia indikasi. Cuman saya tidak bisa pastikan apakah minggu depan atau hari Senin akan jatuh. Mungkin awal Januari dia jatuh, koreksi, karena kan saham yang naik, orang ideologi market kan profit. Ya kalau sudah naik tinggi pasti akan profit taking. Gitu ya. Jadi waspada saja. Saya tidak bisa menunjukkan bukti aktual, tapi pengalaman tidak bohong biasanya. Apa yang bisa dilakukan adalah selalu naikkan stop loss-nya, selalu rapikan trading plan-nya. Nah, itu aja yang bisa sampaikan, dan itu
adalah satu keniscayaan bahwa kita akan selamat dengan menjamin stop loss kita bergerak ya, trailing, jangan lupa dinaikkan. Oke, untuk detailnya sudah dibahas ya di after market close. Jadi ini kita ada sinyal yang tidak valid karena dia tidak down bar, dia naik lagi ke atas dan volumenya valid juga ini. Kita lihat di daily-nya VPA Composite. Di daily-nya akan kelihatan dua candle terakhir menjadi perhatian saya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau di daily kita lihat dia naik. Di sini ada sinyal sign of weakness, apalah, tapi dia tidak valid karena dia tidak down bar. Nah, di sini ada sinyal stepping volume dan sign of weakness lah, pokoknya dua sinyalnya makin kuat dan dia sudah divalidasi oleh down bar. Cuman masalahnya volumenya less than average. Oke, jadi kita bisa tunggu sampai Senin atau ya Senin lah. Kita mau lihat ini apakah bergerak naik dengan volume kecil atau bergerak naik dengan volume besar atau turun dengan volume besar. Nah, kita tunggu ya. Tapi ini sudah valid menurut saya. Hanya saja volumenya belum valid itu. Jadi memang susah juga nunggunya. Dari sinyal sudah ada stopping volume. Oke. Kita lanjut aja dengan saham pertama pilihan Bapak dan Ibu adalah NCKL, Alert NCKL. Oke. NCKL ini sepertinya dia tidak fresh ya Bapak Ibu karena waktu itu belinya adalah di bulan Agustus harusnya. Saya menyarankan membelinya di bulan April kalau nggak salah ya NCKL. Nah, di sini bisa cari lah ya Bapak Ibu ya, di sini kita lihat NCKL. Jadi saya suruh beli waktu itu Donald Trump. Nah, ini saya suruh beli tanggal 8 April. Tuh, saya suruh beli namanya NCKL tuh kalau nggak salah ini ya, NCKL ya. Jadi waktu itu saya belinya setelah ini. Ya, jadi saya beli Antam, ini enggak ya. BRMS saya suruh beli di sini, Merdeka Cooper. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu tonton aja ini ya, gitu ada ya. Jadi suruh masuknya tanggal April waktu itu. Kalau kita balik lagi ke alert robotnya, dia April tanggal 22 nih ada ya. Jadi masuknya di sini. Alhamdulillah kalau masuk April, cuannya naik. Sekarang kita ada alert tanggal 25. Kita cek dengan Speedo NCKL. Kalau Bapak Ibu baru masuk bulan 10, ya mungkin nggak semanis profit waktu masuk bulan April. Oke, NCKL kalau kita lihat di hari Jumat, untuk daily, NCKL berada di zona grid untuk fear and greed speedometernya. Lalu kita cek weekly-nya W Speedo NCKL. Karena weekly-nya sudah valid ya. Dia berada di zona netral, artinya untuk weekly demand sama kuat dengan supply. Lalu kita lihat rotasi saham Star NCKL. Nah, NCKL ini menarik untuk daily ya. Penutupan tanggal 28 relatif terhadap composite. Composite-nya tadi melemah ya. Kita melihat bahwa 1, 2, 3, 4 hari terakhir sejak alert itu NCKL sudah ada penguatan, demand-nya sudah masuk. Walaupun dia masih berada di zona panik, pelan-pelan dia mengarah ke hope. Tapi belum masuk ke garis segitiga ini ya. Jadi belum masuk ke zona ini. Ini kita tunggulah, walaupun definisi habis panik terbitlah hope itu saya yang bikin aja, akal-akalan saya aja, saya katakan dia masuk, padahal di sini juga dia sudah bottoming mungkin untuk cycle tertentu ya. Kalau kita lihat weekly-nya, W Star NCKL untuk weekly star rotation, rotasi saham relatif terhadap composite. Kalau lihat chart weekly Bapak Ibu, NCKL ini masih fear-nya masih besar sekali ya. Dia memang berada di zona grid. Tapi akibat fear yang masuk ke NCKL atau supply yang masuk, maka NCKL ini mengarah ke zona fear. Jadi dia dari weekly-nya relatif terhadap composite yang positif ya untuk weekly-nya, maka dia masih ada fear. Cuman tidak se-fear sebelumnya ya. Sebelumnya nih jarak antar bintangnya memanjang, sekarang jarak antar bintangnya memendek atau mulai ada supply demand yang menahan atau supply-nya tidak sebesar yang minggu lalu. Oke.
Itu kita lihat dengan VPA monthly NCKL. NCKL ini kalau tidak salah termasuk yang wake off-nya belum jalan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi saya suruh beli waktu itu bulan April ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau beli bulan April sama beli bulan Oktober ya berbeda ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oke, kita lihat dulu siklusnya. Dia setelah IPO dia turun. Nah, ini ciri-ciri wake off-nya belum terbentuk. Lalu dia naik ke atas. Ini adalah selling climax weekly-nya ya. Maka ini bergerak ke atas. Mungkin dia bermain di weekly atau di daily. Dia break. Dia harus turun dulu. Mudah-mudahan benar. Dia sekarang mantul di mid Donchian weekly. Monthly ya. Ini mid Donchian-nya. Ini lower, ini upper. Dia turun. Mudah-mudahan di sini benar-benar nanti di weekly-nya kita punya demand. Volumenya, ini tanggal 28 monthly. Kalau tinggal berapa hari lagi nih? Ya, tinggal 30, 31. Kalau dia tidak cukup, maka penurunan candle ini tidak terlalu signifikan. Kenapa? Dia spread-nya lebar. Volumenya down volume, walaupun di atas rata-rata ya. Oke, mudah-mudahan ini adalah pullback. Kita lebih detail, kita lihat di weekly lah. VPA NCKL. Oke, ini dia NCKL. Oke, di sini ada demand zone harusnya. Oke ya, jadi IPO ini adalah redistribusi. Ini selling climax, outright secondary test. Ya, ada yang bilang ini springnya. Kalau menurut saya sih, kalau melihat volume, ya mungkin ini masih fase B. Fase C yang nggak kelihatan tapi berada di sini ya. Jadi setelah itu volumenya meningkat. Jadi tidak semua asal bilang spring bentuk seperti ini adalah spring ini Pak. Kita lihat volumenya. Ya sesuai dengan hukum Wyckoff lah. Dan ke atas dia naik. Oke, ini ciri-ciri crawling ya. Jadi waktu-waktu di sini saya sendiri sudah punya indikasi akan sell on strength ya. Jadi Bapak Ibu sebagian saya sudah ambil nih. Bentar. Bentuk seperti ini kita sebut dengan crawling ya. Crawling. Setelah itu dia turun ya. Nah, di sini ada rejection karena di sini ada demand zone menahan. Sekarang kalau dari price action kita sebut dengan bullish engulfing. Tapi karena ini volumenya down, maka dia tidak ada sinyal. Volumenya di bawah rata-rata, spreadnya juga di bawah rata-rata. Jadi kalau begini apa yang dilakukan? Ya kita tunggu sinyal berikutnya, tapi kita sudah punya bottoming, kita akan lihat turun ke bawah. Ini ada peningkatan sedikit ya. Itu akumulasi. Oke, kita untuk melihat demand zone-nya pakai perintah VBP. VBP weekly NCKL. Nah, ini demand zone yang menahan NCKL supaya tidak turun ke bawah ya. Di sini kita punya zona yang dimension besar. Di sini tertahan sedikit, dia naik tertahan. Ada supply and demand, baru berhasil naik ke atas, berarti dia otomatis menjadi demand. Setelah naik ke atas, yang supply dari sini masuk, tekan, dia masuk, ditahan oleh demand lagi. Sekarang sedang terjadi saat ini harga berada di zona kita sebut dengan SND. Supply and demand zone ya. Kalau dia jebol, maka dia akan kejar ke bawah. Kejar ke bawah kita tunggu di mana? Di sini. Sekitar di sinilah. Ya, jadi akan balik lagi ke 700. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau masuk sekarang, kita stop loss-nya harus ketat ya. Karena setelah itu ke bawah kita tidak menemukan apa-apa kecuali di sekitar 700 atau 750 kita ada demand zone lagi. Oke, kelihatan ya? Ini terjadi perbedaan volume dengan sebelumnya. Harusnya mudah-mudahan ini pullback. Mudah-mudahan. Tapi kan saya tidak tahu. Saya cuma mengandalkan perbedaan volume saja yang di sini sama di sini. Ini ada sesuatu. Oke, kita lanjut turun ke daily. VPA NCKL. Kita lihat wake off-nya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini dia pergerakannya akumulasi belum naik ke atas. Daily-nya seperti ini. Sama persis dengan IHSG ya. Kita punya sinyal seperti ini untuk daily-nya. Lalu divalidasi dengan down bar. Bedanya adalah di sini volumenya besar. Dia rata-rata nih. Ya, volumenya tetap di atas rata-rata.
setelah terjadi sinyal stepping out, maka volumenya disebut dengan climax fall down ya. Dan berikutnya juga volumenya juga climax fall down, ditekan lagi climax fall down. Ya udah. Jadi itu cukup signifikan. Baru ini ada tune-nya melawan ya. Oke, saya balik lagi dengan IHSG tadi. VPA IHSG. Sama lah. Cuman bedanya di volume. VPA IHSG. Kok NCKL ya? Oh, salah. VPA Composite. Nggak ada IHSG. Ini dia. Maaf, IHSG nggak ada. Oke, ini IHSG ya. Composite ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat stepping volume, dia sudah divalidasi oleh Dunbar, tetapi volumenya di bawah rata-rata. Itu aja bedanya ya. Kita tunggu berikutnya. Kalau yang tadi di NCKL, dia volumenya di atas rata-rata dan ditambah dengan candle berikutnya volumenya juga tune. Nah, bedanya di situ ya. Jadi sinyalnya itu yang menyebabkan saya menyarankan Bapak Ibu untuk merapikan stop loss seperti ini. Bukan tidak ada alasan, pengalaman saya mengatakan pengalaman adalah guru berharga. Mudah-mudahan Bapak Ibu nangkaplah maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow. VBP dulu. VBP NCKL. Kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat NCKL ini cukup bagus. Saya nggak tahu dia ini ekstrim atau enggak. Tapi kalau ngelihat ini disebut dengan selling climax, auto recent secondary test. Dia sudah naik, kita punya low, kita punya high, high low, higher high. Jadi patternnya sudah ada. Mudah-mudahan benar ini sudah close di atasnya. Ini kan di test demand zone. Dia naik ke atas. Di sini mudah-mudahan sudah di break ya. Nah, kalau dia break, stop loss kita, kalau saya sih tetap di sini saja. Di sini untuk stop loss agresif. Kalau dia jebol lagi ke bawah, karena dia harus melewati supply zone ini. Ini kan drop, base drop kan. Ini harus dites. Kalau dia tidak berhasil ngetes ini, maka dia akan jatuh ke bawah. Itu teorinya. Nah, kita tunggu di mana? Di sini. Jadi stop loss itu harus tetap dipasang karena ini adalah namanya drop, base drop. Ini kita pelajari di level advance ya, volume price analysis. Jelas ya, untuk NCKL saya rasa sudah jelas stop loss-nya di mana. Yang waspadai supply zone di sini harus diwaspadai. Lalu kalau dia jebol, kita tunggunya di demand zone. Udah clear ini saya rasa. Clear ya. Patternnya sudah terbentuk juga, dia sudah di atas, tapi di sini ada drop yang niatnya akan dites. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIF NCKL. Ini jelas sekali penjelasannya harusnya ya. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk NCKL atau Trimegah Bangun Persada, Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwa secara visual ada korelasi antara pergerakan asing dengan pergerakan harga saham dari NCKL. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kita di Agustus asingnya melakukan akumulasi ditandai dengan kemiringan ini. Saham juga bergerak ya. Saham juga bergerak setelah dia kick off. Nah, di sini setelah dia asingnya distribusi, sahamnya kemudian bergerak turun juga. Ya, mulai akhir Oktober, di sini trennya masih down walaupun ada beberapa kali sahamnya masuk. Untuk kemarin hari Jumat, asingnya kecil saja keluar 0,38 miliar. Dalam 5 hari ada net sell 4,7 miliar. Dalam 20 hari ada 124,4 miliar. Jadi kita katakan dia masih net sell asingnya ke dalam 20 hari. Dalam 60 hari ada sisa net buy 277,6 miliar. Dalam 100 hari ada 446,3 miliar asingnya net buy. Oke, itu ya. Saya rasa cukup untuk NCKL. Kita lanjut ke saham kedua yaitu BBYB. BBYB kemarin alertnya pas auto reject atas, tetapi alert itu kalau Bapak Ibu cek sebelumnya dengan speedometer, dia ekstrim grid, artinya cocok untuk sell on strength.
Ya, jadi jangan semua begitu alert Bapak Ibu langsung hajar kanan beli. Itu salah. Kalau mau hajar kanan, cari saham-saham yang fresh. Setelah 2 bulan atau 3 bulan tidak ada alert. Alert pertama, alert keduanya baru bisa hajar kanan. Kalau kita lihat sekarang alert BBYB, dia harusnya tidak fresh karena sudah lama itu alertnya. Bulan 8 ada, bulan 9 ada, 10 ada, 11 ada ya. Jadi kalau mau beli mungkin bulan 8 atau sebelumnya. Oke, kalau nggak salah dia bergerak dengan SMA waktu itu, MTEK juga bergerak sama. Karena SMA saya belinya di 160, saya ingat juga tuh masuk juga ke BBYB. Bank Neo. Nah, di sini mungkin dia ada sentimen terhadap IPO Supa ya, Bank Superbank. Saya sendiri sudah ambil gitu. Kebetulan dapat fixed allotment di satu broker. Saya nggak tahu juga ini bagaimana. Saya akan beli di tempat lain juga. Dapatnya berapa nggak tahu ya Bapak Ibu. Tapi yang fixed allotment saya ambil. Oke, sekarang kita lihat aja dengan Speedo BBYB. Untuk speedometer penutupan hari Jumat, Bank Neo Commerce ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya untuk Speedo BBYB, Fear and Greed speedometer Bank Neo ini juga di weekly-nya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk weekly ya, penutupan tanggal 28. Oke, Fear and Greed speedometernya kesimpulannya adalah baik daily maupun weekly dia demand-nya lebih besar daripada supply, berarti sedang naik nih Bapak Ibu. Don't worry. Karena sebelumnya di daily dia berada di zona ekstrim, harus diturunin dulu. Oke, kemudian turun sekarang berada di zona grid, artinya kemarin terakhir masuk supply-nya berada di zona grid, tetap demand-nya lebih besar daripada supply dan mungkin menunggu weekly ya. Nanti mainnya di weekly saja. Kita cek dengan rotasi saham, saham BBYB relatif terhadap pergerakan indeks komposit. Kalau untuk daily-nya, kompositnya merah. Nah, relatif terhadap komposit yang ditutup merah kemarin, maka saham BBYB ini masih terlihat terjadi akselerasi relatif terhadap pelemahan komposit ya. Dia tanggalnya segini dan sekarang dia sudah pindah ke zona hope ya Bapak Ibu. Karena kan kemarin auto reject atas ya. Jadi ya beginilah ya, karena komposit juga melemah sementara sector finance-nya menguat. Nah, kita lihat weekly-nya saja dengan W star BBYB. Karena sangat volatil ya kemarin itu. Nah, BBYB kalau kita lihat relatif terhadap komposit yang bergerak positif weekly-nya, dia melemah justru. Dia menguat ya Bapak Ibu. Jadi bergerak ke kanan, mohon maaf. Karena ini ada saya terganggu dengan ini. Jadi ternyata dia ke kanan ya. Berarti ada penguatan untuk weekly-nya relatif terhadap pergerakan komposit. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BBYB. BBYB ini wake off-nya sudah terbentuk ya, jadi ekspektasinya tidak tinggi-tinggi amat. Kita lihat di sini adalah fase akumulasi. Ini adalah marking up. Nah, dia mainnya di weekly nanti ya ke detect. Ini distribusi, ini marking down. Nah, sekarang dia masuk akumulasi lagi. Nah, naik ke atas. Dia ini naik ke atas, ini harus koreksi dulu, baru akan naik lagi ya. Jadi target-target itu kalau saya sih melihat bisa ini adalah sell mother candle, tapi di weekly nanti lihatnya ini juga ada sell mother candle. Jadi nggak usahlah kita berharap BBYB ini bergerak sampai 2600 atau 2700 karena di sini banyak sekali orang nyangkut. Cukuplah dia profit taking nanti di 1400 atau 1000 cukup itu menurut saya ya. Ini kalau lihat volumenya, ini hijau kuat sekali dan kalau nggak salah itu Gosco atau siapa tuh yang beli itu di akumulasi di insider. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly BBYB. Untuk mingguan, chart volume dan price saham BBB. Mari kita lihat. Jadi kalau dari wake off-nya, ini adalah marking down ya Bapak Ibu. Ini ada siklus kecil, dia main di daily. Oke, ini ya, mungkin kita cari, mungkin di sini selling climax-nya. Ya ini agak susah ya, di sini mungkin selling climax-nya, atau di sini selling climax, authorization secondary test. Maka dia sideways. Nah, kita asumsikan sideways-nya sepanjang inilah. Sampai bawah sana. Maka ini menjadi the best time for buying. Second chance to buy. Ya, jadi sudah berjalan ini.
ke atas. Kemarin itu dia naik, terus close di bawah. Dia masih di atas upper down-cian ini Bapak Ibu. Masih aman nih sebenarnya ya. Jadi kalaupun nanti dia turun kita buy on weakness, mudah-mudahan dia bisa tetap naik ya. Jadi karena di sini trend up-nya masih begini. Kemarin itu karena ada ekstrim saja di daily-nya, maka dia harus turun lagi. Kalau kita lihat weekly-nya kan speedometernya masih demand lebih besar daripada supply. Jadi ya volatilitas meningkat, volume meningkat. Jadi memang ada perbedaan setelah dia ada break the best time for buying weekly ya. Lihat ini masih fase akumulasi. Jadi main cepat turun buyback lagi ya lumayan tuh. Buyback lagi ya. Jadi kalau ada kesempatan turun buyback lagi, tapi kita lihat stop loss-nya di mana nanti di daily. VPA, BBYB. Jadi kalau weekly ini fokusnya ke lihat wake off-nya. Oke. Ya, dia nutup ini ya. Nutup. Jadi kemarin saya sudah ngelepasin sisanya di atas 500 ini, ke atas ini saya jual nih. Ya, jadi besok kalau dia turun ke bawah nutup gap ini saya akan masih ambil. Karena stop loss saya masih di sini nih, di bawah ini. Ya, jadi kalaupun besok dikasih turun itu berarti saya masih ngambil nih. Sampai di sinilah. Ini nggak tahu ini ada gap atau enggak ya. Sinyal daily apa? The uptrust sure sign of the weakness. Dia mengatakan uptrust ini volumenya sangat besar. Ini adalah confirm weakness. Mungkin end of downtrend. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau di daily, dia mungkin selesaikan dulu satu siklus. Nanti kita cek ini ada gap atau tidak. Saya sendiri memasang buy on weakness sampai di sini. Karena sudah profit taking di atas. Mungkin saya baik. Kalau sudah profit taking Bapak Ibu, saham itu sudah lepas, ketika dia turun memang kita berharap dia turun dalam. Jadi mohon maaf yang tidak sempat exit atau baru beli kemarin di 494, malah sekarang turun kan? Nah, saya malah berdoa turun supaya saya bisa beli di sini karena cashnya kan harus saya buyback. Tapi stop loss saya di 398 ini sudah saya pasang berlapis ya. Ada 5 lapis kalau nggak salah. Oke, volumenya tinggi, close-nya low. Nah, di sini sayang kalau close-nya low ya. Jadi dia menyentuh upper down-cian yang di break. Saya sudah dapat barang kemarin sebagian di sini was penutupan. Sudah dapat juga, tapi kita perlu cek ini ada gap atau enggak. Jadi di order ini kalau ada gap saya sudah pasang order di situ cukup besar juga. Oke, kita cek dengan EVOL, VBP, EVOL BBYB untuk melihat lebih jelas ada gap atau enggak di situ. Ada ya. Ini ada. Jadi Bapak Ibu stop loss wajib dipasang ini karena kalau dia turun ke bawah, maka ini kita sebut sebagai volume reversal. Jadi kalau saya jual di atas, saya buyback di sini, risknya kecil. Oke ya, ini ada gap. Jelas ya Bapak Ibu, untuk melihat gap, Bapak Ibu bisa pakai EVOL. Ini juga ada gap masih. Jadi gampang melihatnya kalau dia kotak-kotak begini. Kalau ada cucuk-cucuk ini nggak kelihatan. Oke, catatan kita ada gap. Jadi stop loss juga kelihatan di bawah ini stop loss. Jadi saya masih ada order sampai gap, ya sampai bawah sini lah, sampai stop loss itu masih ada untuk nge-buyback apa yang sudah saya jual. Oke, sekarang kita akan masuk dengan VBP tadi belum, BBYB. Kita mau melihat ini dimensionnya. Oh ya. Oke, jadi kalau agresif memang di sini stop loss-nya. Ini gap ada order, ini mulai di sini akan bentuknya lebih banyak ya Bapak Ibu karena mudah-mudahan dia turun. Jadi jangan heran kalau saya malah berdoa BBYB ini turun supaya apa? Order saya dapat. Stop loss di sini sebelumnya ada di sini, sekarang sudah saya naikkan. Karena saya punya order banyak, risknya akan kecil kalau saya punya stop loss dekat-dekat order. Lanjut dengan foreign flow BBYB, bagaimana dengan asingnya? Apakah ada korelasi asing dengan BBYB? Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo Commerce. Bapak Ibu bisa lihat di sini asingnya bolak-balik ya. Kemarin net buy-nya besar, tapi kemudian net sell-nya makin besar lagi. Hari Jumat asingnya net sell 99,95 miliar hingga dalam 5 hari hanya tersisa 0,89 miliar net buy. Jadi dalam 5 hari itu keluarnya hampir sama dengan 1 hari kemarin, hari Jumat. Dalam 20 hari kita masih ada sisa net buy 23,1 miliar. Nah, ini berarti bolehlah kita katakan
dia masih net buy ya. Kita lihat trennya juga masih ke atas karena dalam 20 hari masih ada sisa net buy 23,1 miliar. Dalam 60 hari ada 36,4 miliar net buy dan sehari ada 37,2 miliar net buy. Oke. Itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu ini di sini nih di zona ini sampai 368 itu order buy on weakness. Oke, jelas untuk BBYB Bapak Ibu. Kita lanjut dengan Inco, alert Inco. Inco ini sebelumnya ada sinyal extreme fear ya, extreme fear. Jadi cocok untuk buy on weakness. Jadi kita cek aja langsung, kita cek dengan Speedo Inco. Ya, alertnya fresh Bapak Ibu. Oke, untuk Inco dia berada di zona fear karena sebelumnya adalah extreme fear. Jadi demand-nya masuk ini. Oke. Kita cek weekly-nya Speedo Inco. Untuk weekly fear increase speedometer dia juga berada di zona fear ya. Bapak Ibu kita belum tahu apakah daily-nya menunggu weekly untuk menjadi extreme fear juga. Jadi wajib pakai stop loss ya. Kalau alert tadi Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Ini kan bulan 9. Bulan 10, sekarang bulan 11 baru ada alert. Nanti kalau Bapak Ibu mau main hajar kanan, ini kan sudah ada alert pertama, sudah punya trading plan, punya stop loss. Begitu ada alert Inco, Bapak Ibu mau hajar kanan boleh. Karena pertama, dia masih fresh. Kedua, dia sudah punya stop loss. Kan stop lossnya kita buat ketika alert pertama ini gitu. Kalau Bapak Ibu tidak punya stop loss atau tidak punya trading plan, jangan hajar kanan ya. Itu gambling, itu greedy ya, tanpa plan. Oke, sekarang kita cek dengan rotasi saham Star Inco untuk daily relatif terhadap IHSG yang melemah kemarin. Inco tampaknya mulai ada penguatan, dia tetap ke kanan tapi jarak bintangnya tidak terkuat ya. Kita cek dengan padahal kompositnya melemah itu. Kita cek dengan W Star Inco. Kita lihat weekly-nya. Salah. W Star Inco. Weekly ya, harus pakai W depannya. Kalau weekly dengan relatif komposit weekly index candle weekly yang menguat, maka Inco ini kita pantau candle weekly-nya mengalami fear ya, berada di zona grid tapi fear-nya masuk cukup kuat hingga dia ke arah fear ini. Ya, arahnya ke fear tapi dia masih berada di zona grid. Artinya secara weekly relatif terhadap komposit supply-nya masih kuat. Kita lihat dengan VPA monthly Inco, kita cek sekilas weekly-nya. Ya, Inco sih dia rebound ini Bapak Ibu ya, dia bermain di zona-zona ini. Lalu 2020 setelah pandemik dia naik ke atas dengan euforia smelter. Lalu selesai sudah, ini distribusi marking down, bottoming lagi di bulan April oleh komentar dari Donald Trump, dia naik lagi, maka ini mungkin nanti akumulasi. Setiap naik, ya harus ada koreksinya. Mungkin dia akan naik lagi. Oke, tapi masalahnya volume saja ini. Untuk penurunan sebesar ini, spreadnya dia rata-rata, tapi volumenya. Kalau volumenya tadi besar, maka kita kabur. Nah, kalau volumenya kecil, masih kita bisa lihat time frame lebih rendah ya. VPA Weekly Inco. Yang pasti kita harus lihat stop lossnya di mana. Jadi kalau lihat mainnya di weekly, ini adalah marking down. Inilah tadi mungkin selling climax ya Bapak Ibu. Mungkin sini fase C-nya yang pola-pola tadi. Lalu dia turun. Ini sudah naik ya, ini crawling. Maka dia harus turun berapa minggu nih. Oke, mudah-mudahan dia naik lagi ke atas untuk apa? Low high, high low, higher high. Volumenya spreadnya narrow, volume dasar rata-rata. Mungkin ada perlawanannya di weekly-nya. Di sini tapi masih ramping down. Ini masih tertekan nih ya, masih tertekan. Kita lihat VBP perlu nggak? VBP Weekly Inco. Saya mau ngecek dia rebound itu ada demand zone nggak di weekly. Oh ada. Jadi kalau dia ekstrim Bapak Ibu, pantau ada demand zone nggak? Ini kebetulan dia ada. Ini yang menahan dia supaya tidak turun dalam ya. Ini ada demand zone di sini. Kalau tidak ada demand zone, jangan. Itu sama dengan menangkap pisau jatuh. VPA Inco. Kita cek dulu chart volume price Inco. Jadi selling climax. Nah, di sini sudah ada perlawanan ya. Jadi kita memang berharap turun. Oke. Berharap turun.
harus wajib punya stop loss berlapis. Karena apa? Kalau ini adalah kita sebut dengan the best time for selling, ya. The best teori, ya, the best time for selling Inco. Ini ya, dia break di sini, ini the best time for buying. Maka kalau dia naik, kalau ini menjadi second chance to sell, maka dia akan turun ke bawah. Nah, di sini maka kita perlu berhati-hati. Sinyalnya adalah they move indicate weakness. Dia bilang ini sinyal two bar reversal. Kalau di dalam price action disebut dengan bearish engulfing. Tetapi bagi VPA dia sebut dengan two bar reversal. Masalahnya kalau price action dia tidak peduli dengan volume. Kalau volume price, volume adalah validator. Lihat volumenya. Volumenya besar, dia turun ke bawah, dan ini distribusi. Oke. Saya sendiri sudah masuk, Bapak Ibu, tapi saya masuk ke atas, saya masih ada order di sini, dan saya punya stop loss berlapis. Kalau nanti Inco ini turun ke bawah, maka stop loss saya harus fire. Ya, harus fire, karena ini adalah UTAT, the best time for selling, second chance to sell, maka dia akan pindah ke fase berikutnya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kalau analisa salah, itu biasa. Jadi mau analisa naik, mau turun. Kalau ternyata besok dia rebound naik ke atas, ya saya profit. Tapi kalau naik turun, risknya sudah terukur. Dan tidak ada masalah, biasa saja. Jadi kalau ini adalah marking up, ini adalah buying climax, authorization secondary test, baru mungkin ini fase B, ini adalah fase D, ini fase E, maka ini bisa jadi fase E ya, kalau D-nya di sini. Ini D-nya nggak kelihatan terlalu besar. Oke, waspadai dia menjadi the best time for selling dan second chance to sell, wajib stop loss berlapis. Jangan nekat trading tidak pakai stop loss. Oke, kita lihat VBP Inco. Ada demand zone banyak di bawah ya, Bapak Ibu. Gimana ini? Ya, kalau kena stop loss, buybacknya di 3.450 inilah. Ya, mungkin akan mantul lagi untuk gerak, jadi untuk turun ke bawah lagi. Kalau dia membentuk new lower low ya, Bapak Ibu, bahaya. Karena ini ada marking up, distribusi marking down untuk Inco. Tidak ada yang salah selama pasang stop loss. Itu adalah plan ya. Lalu kita cek dengan foreign flow Inco dengan perintah PIV Inco. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekilas, ya adalah hubungan antara pergerakan saham yang naik ke atas dengan akumulasi asingnya. Setelah naik tinggi, kita pantau ada distribusi asing atau profit taking hingga sahamnya bergerak turun juga. Kemarin ada masuk bolak-balik. Penutupan hari Jumat asingnya keluar sangat sedikit, 0,73, kecil sekali. Tapi sahamnya jatuh dalam. Mungkin lokal ini ya, Bapak. Mungkin nanti kita cek. Oke. Ya itulah ya, asingnya keluar sedikit aja untuk hariannya. Sahamnya turun cukup dalam, berapa persen? 3,3%. Enggak dalam amat ini. Dalam 5 hari ada 25,6 miliar net sale, dalam 20 hari ada 39, miliar net sale. Tapi dalam 60 hari ada sisa 129,4 miliar net buy. Dalam 100 hari ada 295 miliar sisa dari net buy ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek asingnya dominan atau tidak. Kita cek, coba Inco ini asingnya dominan atau tidak? Dom Inco. Ya tidak ya, asingnya cuma 1% Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, dalam 1 hari hanya 0,8, dalam 5 hari 7,4, dalam 20 hari 6,5, begitu juga seterusnya. Dalam 200 hari hanya 0,2. Mungkin dari data ini kita bisa simpulkan asingnya tidak dominan di Inco. Mungkin lokal ya. Oke, itu cukup untuk Inco. Sekarang MBMA, alert MBMA. Sudah 1 jam ya, hampir 1 jam Bapak Ibu. Saya cepat aja. Inco ini Bapak Ibu bulan 6 ada, 7 ada. Jadi kalau mau dibilang fresh, dia tidak nih Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo MBMA langsung saja.
MBMA dia berada di zona fear, artinya supply lebih besar daripada demand. Saya belum tahu apakah dia ekstrim atau enggak. Kita cek dengan W Speedo MBMA. Ini cepat-cepat aja Bapak Ibu. MBMA untuk weekly-nya berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star MBMA. Untuk rotasi saham MBMA, dia masih jatuh terus di zona panic daily-nya. Kita lihat weekly-nya, W Star MBMA. Nah, ini kompositnya positif ya candle-nya. Maka MBMA untuk minggu ini dia terjadi fear-nya kuat. Ke arah kiri dia, supply-nya masuk kuat menjadi menuju ke arah zona psikologi fear relatif pada ditambah dengan kompositnya menguat pula ya untuk weekly-nya. Kita lihat dengan VPA monthly MBMA. Untuk wake off-nya, MBA ini salah satu definisi wake off-nya belum jalan ya Bapak Ibu. Kalau lihat sejak IPO, dia turun terus. Nah, ini disebut dengan hypodomic. Lalu kita lihat ada terjadi perbedaan volume ya, ranging volume. Nah, ini mudah-mudahan dia tren baru nih. Low, high, high, low, high, high. Mudah-mudahan bergerak begitulah ya. Ini untuk monthly. VPA-nya MBMA. Wake off-nya umumnya terbaca di weekly. Tapi di candle ini weekly-nya sudah VPA weekly MBMA. Mudah-mudahan terbaca ya di weekly-nya. Oke. Oh ya, ini weekly ya Bapak Ibu. Weekly udah belum tadi dibahas? Oh, belum. Ini weekly-nya Bapak Ibu. Jadi dia selling climax langsung ya. Naik ke atas. Ini ada sesuatu, biasanya ada Donald Trump. Kalau kita lihat dia berjalan baik, low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Sekarang dia untuk high, low. Dia turun dengan volume turun. Kalau dia turun dengan volume naik, itu berbahaya ya. Mudah-mudahan lah ini. Walaupun kita pantau memang ada distribusi, ya mungkin ada yang profit taking. Oke, itu weekly-nya. Di sini memang terjadi perubahan pattern volume ya. Ini perubahan pattern volume nih. Apa yang terjadi? Ya, saat dia terjadi climax, dia volumenya rendah. Mudah-mudahan tidak berbahaya. Kita lihat daily. VPA MBMA. Oke. Ya, ini dia turun ya, Bapak Ibu. Ini ada namanya uptrust atau apa ini ya? Yang pasti stopping volume dan dia divalidasi dengan sinyal ini. Maka kalau dia sudah divalidasi sinyal uptrust bar divalidasi, maka dia akan jatuh. Tetapi, ini pakai tetapi, volumenya lihat. Oke, volumenya ini, jadi kalau Bapak Ibu stop loss-nya masih di sinilah, yang di bawah ini. Kalau udah close, maka itu menjadi the best time for selling. Ya, kalau secara teori, kalau dia turun begini, volumenya juga turun, itu seharusnya tidak berbahaya. Itu retail yang buang barang, bukan pemain besar ya. Teorinya, tapi saya nggak tahu juga. Kita lanjut aja dengan, jadi kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya kalau di daily waspada dengan siklus kecilnya, stop loss aja kalau karena dia harus menyelesaikan siklus kecil untuk bergerak di siklus besar. Sementara kesimpulan lainnya, price dan volumenya ya anomali. Maksud saya dia tidak validasi. Penurunan downtrend ini tidak divalidasi dengan volume. Jadi stop loss-nya aja dijaga. Kalaupun mau exit jangan semua. Khawatir itu adalah stop loss hunter. Kita cek dengan foreign flow. VBP-nya lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Ini sudah mau 1 jam. Berikut ini chart foreign flow untuk MBMA, Bapak Ibu. Kalau kita lihat MBMA-nya kecil-kecil saja ya. Untuk penutupan hari Jumat kemarin ada net buy. Saat candlenya merah dia net buy 11,5 miliar dalam 5 hari. Ada sisa net sell 1,2 miliar dalam 20 hari. Net buy-nya 38,3 miliar dalam 60 hari berbalik lagi. Net sell-nya 23,5 miliar. Dalam 100 hari ada 253,5 miliar asingnya net sell ya, jadi bolak-balik, tetapi dari Oktober kita lihat asingnya memang tidak terlalu besar. Mungkin ini lokalnya yang jualan ya Bapak Ibu, silakan cek dominasi rasio lokal versus asingnya. Terakhir kita lihat semen Gresik
Semen Indonesia. SMGR ini dia mainnya di weekly. Waktu di workshop level advance, volume price analysis dan wake off terakhir, batch berapa 242. Jadi kita kan diskusi dalam kelas, kita mencari saham-saham yang wake off-nya belum terjadi, saham-saham yang wake off-nya berada di akumulasi. Salah satunya diusulkan adalah Pak, ini SMGR. Jadi yang mengusulkan ada teman-teman di kelas waktu itu. Oke, kita analisa. Benar, dia weekly-nya fase akumulasi, tetapi entry di daily-nya susah. Sangat volatile sekali. Kita lihat ya, alert SMGR ini mungkin fresh. Oh tidak ya, tidak fresh. Sudah alert kedua Bapak Ibu. Jadi tanggal 19 bulan November dia fresh, tanggal 26 harusnya tidak fresh ini. Saya sendiri sudah buy on weakness, sudah masuk di mana ya? 2500 atau berapa itu kemarin dapatnya. Kita cek dengan Speedo SMGR untuk melihat fear and greed time frame daily. Untuk SMGR dia berada di zona greed, fear and greed speedometernya penutupan tanggal 28 ya, daily-nya. Lalu kita cek weekly-nya, Speedo SMGR speedometernya juga berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kesimpulannya, baik daily maupun weekly, demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, kita lihat dengan rotasi saham, Star SMGR. Untuk rotasi saham, terjadi penguatan akselerasi ya Bapak Ibu. Dia sekarang bergerak relatif terhadap daily yang melemah, IHSG-nya. Sekarang dia bergerak menguat menuju berada di zona grid dan bergerak sejajar dengan garis diagonal. Artinya dengan sudut besar ini resultante maksimum. Sementara sektor basicnya mulai habis panik terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat dengan weekly Star SMGR. Relatif ya terhadap IHSG, candle weekly IHSG adalah candle hijau bullish, maka kita pantau di sini weekly-nya masih belum bergerak kemana-mana. Oke, itu sajalah ya. Langsung aja VPA monthly SMGR, kita lihat dulu struktur wake up besarnya. Kita baca. Nah, jadi mengapa saya berani juga weekly-nya menjadi acuannya? Lihat bagaimana weekly dia turun SMGR ini dari perusahaan yang sangat besar sekali. Pada tahun 2015 dia harganya 17 ribuan, bergerak terus jatuh. Ya, ini terjadi di Unilever juga. Jatuh kemudian dia bottoming di 2007 ya. Kalau Unilever kan sampai ke harga 1.500-an atau 1.700-an ya. Ini dia bottoming di 2070. Jadi ini kalau kita lihat di money, ini selling climax, auto recent secondary test. Sudah terjadi change of character ya. Sekarang lihat fase B-nya mungkin. Nah, kita nggak tahu lah. Ini yang pasti di monthly-nya sudah terjadi akumulasi, maka layaklah untuk kita masuk. Masuknya lihat strukturnya di weekly VPA SMGR. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini wake off ya. Nah, selling climax jelas sekali, selling climax. Di sini ada namanya down trust bar, auto recent secondary test. Sudah terjadi change of character. Oke, maka dia akan naik ke atas. Di sini ciri-cirinya fase B. Volumenya gede banget ya. Terjadi cun, tapi cunnya di bawah nih. Ini kayaknya kena 2500, saya juga punya barang ya. Jadi ini adalah sekarang kalau kita lihat wake off-nya, ini adalah markdown. Ini change of character, ya ini adalah selling climax, auto recent secondary test. Ya ini adalah kesannya disebut dengan accumulation. Oke, jadi semakin panjang akumulasinya, semakin bagus. Kenapa? Downtrend-nya kan dari 2000 berapa? 2016 atau 2017 ya? Berapa tahun itu? Berapa tahun tadi? Data mengatakan downtrend-nya dari 2015 nih. Oke, kita sekarang akumulasi baru belum setahun. Ya masih nunggu 2 atau 3 tahun lagi lah ini. Maka naiknya tinggi. Kalau cuman berapa bulan naiknya tidak tinggi Bapak Ibu ya. Ini kayak ini. Kita kena fake out. Ya ini
berapa bulan cuman. Nah, ini kalau sampai setahun dia akumulasi, bagus. Kita tunggu ada spring mudah-mudahan. Tapi ini sudah ada sinyal volume, nggak bohong. Ya, weekly-nya bagus, cuman perlu waspada. Ya, sinyalnya high volume up bar closing ya, indikasi penguatan. Jadi kita volumenya sangat besar, spreadnya lebar, close-nya tinggi. Dan dia ada sinyal cun. Tapi nggak apa-apa. Kalau fall up, sinyalnya adalah sinyal buy. Oke lah, karena cunnya di bawah ini. Kita lihat di daily. Oh, VBP dulu. VBP, weekly, SMGR. Karena dia fase akumulasi. Jadi kalau dia bergerak 2 tahun, ya sabarlah. Oke, sekarang Bapak Ibu kita punya demand zone di sini. Oke, ini mungkin yang menjelaskan ini adalah fase akumulasi bolak-balik. Tetapi sayangnya di atas kita punya supply zone. Jadi setinggi-tinggi yang membuat trading plan, karena ini adalah supply, kita cari sell mother candle-nya weekly di sini. Nah, target jual 4.500. Itu dulu jual 50%. Nah, jadi buat trading plan nanti 50% jual di sini. Nah, di sini juga ada supply zone. Cari boleh di sini, boleh di sini, atau di sini. Mau di sini juga sudah risk ratio sudah bagus itu. Jual lagi 50%. Jadi begitu plannya ya. Jadi ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up. Masalahnya Bapak Ibu, kita bisa sama-sama baca ini. Yang tidak sama adalah tingkat kesabaran. Saya juga kadang-kadang ketawa kalau bilang ada orang, wah ini kok lambat banget. Ya memang semakin lama semakin bagus. Secara teori, semakin panjang akumulasinya, semakin bagus. Tapi orang yang ilmunya belum cukup, yang belum nanti bilang nggak punya ilmu, marah pula. Dia belum tahu bahwa secara teori, semakin lama fase akumulasi, justru itu yang dicari. Jadi secara teori tidak ada dia akumulasi pendek, mau naiknya 10 bagger tuh nggak ada. Dia harus panjang fase akumulasinya. Karena semakin panjang akumulasi, semakin banyak dikumpulin sahamnya oleh strong hand atau composite operator. Oke, kita turun ke daily, VPA, SMGR. Nah, ini yang saya bilang, di daily-nya susah. Oke, di daily-nya susah. Jadi di daily-nya itu pasang order di zona-zona ini ya. Swing low ini pasang order ya. Jadi naik turun. Jadi di level-level ini pasang order ya, Bapak Ibu di bawah. Nih, saya masih ada order di bawah ini. Ya, jadi dia akan bolak-balik selama mungkin setahun, 6 bulan. Semakin panjang makin bagus. Tapi di antara ini kalau mau main fast trade bisa. Oke. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Volumenya berbeda, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Apa itu saya tidak tahu. Jadi jangan tanya saya apa yang terjadi, tapi volume ini menceritakan ada sesuatu yang berbeda dari pola-pola berikutnya. Bapak Ibu bisa tidak percaya dengan apa saya sampaikan, terserah saja. Tapi dari textbook memang mengatakan ini fakta data bahwa ini berbeda. Jadi sementara pergerakan sama. Di sini kalau mau makin merapatkan kasih kesempatan buy or minus, mudah-mudahan kita tidak lama lagi lah. Ya, dia mengatakan untuk penutupan hari Jumat ada sinyal warna hijau di bawahnya adalah strength in returning after downtrend. Untuk amannya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan, beli satu lot di atas ya, jaga-jaga. Ya, volume di atas rata-rata, spread di atas rata-rata, close di atas rata-rata. Ya, lihat di sini. Ini ada cun, kalau fall down tapi volumenya mengecil. Oke ya. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah 2.500, saya dapatnya 2.500 kemarin itu ada tambahan. Di sini masih ada, di sini masih ada, di sini masih ada. Oke ya. Kenapa pasang 2.500 round number? Lalu saya cek dengan foreign flow, PIF, SMGR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SMGR. Oh, sesuatunya itu adalah asing yang keluar. Ya, asing keluar ya. Mudah-mudahan tidak salah nih asingnya keluar. Oke lah. Tapi keluarnya kan nggak terlalu besar juga. Hari Senin asingnya jualan hari Jumat asingnya jualan 11,8 miliar dan 5 hari ada net sale 263,5 miliar dan 20 hari net sale-nya di sini tercatat 317,7 miliar. Dalam 60 hari asingnya 267,5
miliar, dan Sosari ada 188,5 miliar asingnya net sale. Memang besar, asingnya jualan, tapi ditampung oleh lokal ya, Bapak Ibu. Silakan dicek apakah asingnya dominan atau tidak. Oke, di sini kenapa begitu? Saya tidak terlalu ini asingnya jualan, tapi sahamnya bergerak naik ya. Mungkin asingnya mau switching atau apa-apa itu. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu. After market weekly stock analysis untuk minggu ini, mohon maaf lebih dari 1 jam. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Bagi Bapak Ibu yang menunggu workshop, tunggu nanti awal Januari akan saya umumkan. Kita akan ada atau akhir Desember lah, mungkin sudah bisa pulang dari liburan. Saya akan bertanya apakah ada ruangan untuk sewa workshop untuk mengadakan kelas. Tapi tetap tidak ada workshop online. Oke? Itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.